Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Hamzul Matic Rider. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa ya, amin. Sekarang gua mau ngebahas CVT nih, soalnya udah lama banget kan yang nggak ngebahas CVT. Yang bakal kita bahas kali ini yaitu fungsi bolong-bolong dari mangkok ganda. Nah, sebenarnya itu memiliki banyak fungsi ya. Ada beberapa macam, nanti juga bakal gua jelasin satu persatu. Ada kelebihan dan kekurangan tentunya ya. Sebelum itu kita bongkar dulu CVT-nya. Oke, ini CVT-nya sudah terbuka dan gue ini pakai mangkok ganda yang bolong-bolong ya, sudah dibolong-bolongin di bor. Dan di sini ada lumayan banyak bolong. Gue mau ngecek dulu kondisi CVT-nya kayak gimana. Masih harus diservis atau enggak? Tapi segini cuman kotor aja sih. Paling nanti sekalian gue mau bersihin CVT semuanya. Kalau sekarang kan cuma mau ngebahas mangkok ganda aja ya. Bagian puli belakang ada yang rembes dikit, sebelah sini ada yang rembes, tapi ya nantilah sekalian gua servis semuanya. Sekarang kita bahas ini dulu. Ini udah sekitar 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan belum gua bersihin. Kondisinya kayak gini, banyak debu-debu yang bersarang di mangkok ganda. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Jadi fungsi dari mangkok ganda bolong-bolong atau dibolong-bolongin ini yang pertama adalah untuk membuang debu atau kotoran yang ada di mangkok ganda. Dan perlu dijelasin lagi, ini tuh bukan membuang secara keseluruhannya, tapi supaya debu-debu tidak terkumpul di dalam mangkok ganda, yang itu akan menyebabkan slip yaitu artinya jadi ngeden ya, bukan ngeredek loh, slip. Makanya ini mangkoknya dibolongin di dekat jalur kampas gandanya. Ini mangkoknya udah gua cuci, tadi kan kotor banget ya, udah gua bersihin, udah bersih banget lah pokoknya ini. Udah tinggal pakai lagi. Oke, fungsi yang kedua yaitu selain bolong-bolong di dekat jalur kampas ganda, mangkok juga dibolongin di sekitar bagian tengah. Jadi bolong-bolongnya supaya lebih banyak. Itu fungsinya untuk mendinginkan si mangkok ganda itu sendiri, karena ada gesekan dari kampas ganda. Nah, itulah yang menyebabkan rata-rata mangkok ganda yang standar akan berubah warnanya menjadi ungu atau biru. Itu karena panas yang berlebih, gesekan antara kampas ganda dan mangkok ganda. Ini lihat, bisa kalian lihat bedanya, yang mana yang dibolongin sama yang enggak. Yang udah dibolongin warna tetap normal kan, karena itu panasnya benar-benar berkurang karena sirkulasi udaranya lebih mantap. Untuk kelebihannya yang gua tahu nih ya, yang gua tahu hanya itu aja. Dan sekarang kita mau bahas kekurangannya. Nah, kekurangannya itu apapun yang standar dari pabrik itu adalah yang terbaik untuk motor kita, ya kan? Nah, pasti kalau kita modif-modif pasti ada aja kekurangannya. Dan kekurangannya itu kemungkinan kampas ganda cepat peyang atau tidak berbentuk bundar lagi itu lebih cepat. Coba koreksi sama kalian, benar apa enggak. Dan kenapa ini mangkok kapas ganda gue dibolong-bolongin? Nah,
karena motor gue ini kalau nggak dibolong-bolongin slip banget. Jadi cara ngatasinnya, gue gak mau pakai kapas ganda yang racing atau mangkok ganda yang racing, itu bakal jadi gerdeg parah soalnya. Jadi gue ngakalinnya gini aja, dibolong-bolongin supaya debunya keluar, jadi slipnya itu berkurang dikit, maksudnya nggak hilang. Slip tetap slip tapi cuma berkurang dikit. Jadi di sini gue ngakalinnya. Mungkin segitu dulu aja pembahasan kali ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen. Kalau ada saran atau apapun itu pasti bakal gue terima. Dan subscribe juga tentunya ya. Dadah.